Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Khairin, alhamdulillah. Wa kaifa haluk ya ustazah? Alhamdulillah, ana khair aidon. Apa ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Coba sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu ingin kalian melihat kiri, kanan, bawah kakinya ada tidak sampah. Kalau ada sampah silahkan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Ya, sampahnya silahkan dibuang dulu. Sekarang keluarkan bukunya. Bukunya dikeluarkan, buka bab infak. Ya, silahkan dibuka. Oke, selama pelajaran berlangsung, tidak ada buku selain buku fikih, tidak ada yang mainan, tidak ada yang main slime. Kalau misalnya ada yang main slime atau main-mainan, berarti perjanjiannya kita ambil ya, mainannya ya. Setuju? Oke. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa, Bu? Tujuan pembelajaran itu apa sih tujuan dari kita belajar materi pada hari ini? Sebelumnya, sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran, Ibu mau nanya, ada tidak di sini yang pernah berinfak di masjid atau di sekolah? Ya. Semuanya pernah ya. Kalau infak di sekolah kapan? Setiap hari Jumat. Oke, setiap hari Jumat biasanya sekolah kita mengadakan infak. Kalian infak tidak? Alhamdulillah. Infak itu salah satu amalan mulia yang dianjurkan dalam Islam. Berarti kalau kalian berinfak, kalian telah melakukan amalan mulia. Kalau amalan mulia berarti mendapatkan pahala. Oke, tujuan pembelajarannya apa hari ini? Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian infak dalam Islam. Jadi kalau ditanya apa itu infak, kalian bisa menjelaskan. Kemudian kalian dapat menyebutkan contoh bentuk infak dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditanya sama orang tuanya atau sama orang lain, apa contoh infak, kalian bisa menjelaskan atau bisa menyebutkan. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menunjukkan sikap dermawan, ikhlas, dan peduli sosial. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu ingin ice breaking seperti biasa. Kalau Ibu tepuk 2 kali, kalian tepuk berapa kali? 1. Kalau Ibu tepuk 1 kali, kalian tepuk berapa kali? 2. Sudah siap? Sudah? Oke. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Sudah? Sudah fokus berarti? Oke, sekarang kita mulai pelajarannya. Oke, bukunya sudah dikeluarkan, sudah dibuka bab infak. Sudah. Oke, di sini kita akan mempelajari infak. Di awal Ibu sudah nanya, ada tidak pernah yang berinfak? Katanya pernah. Dan setiap hari Jumat juga kita mengadakan infak. Terlebih Ibu mau nanya, apa itu infak? Infak itu apa? Infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta atau sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan yang dibenarkan dalam Islam. Jadi infak itu kita mengeluarkan sebagian harta. Kita punya harta, kita keluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan yang dibenarkan dalam Islam. Apa aja Bu contohnya? Membangun masjid. Apalagi Bu contohnya? Nyumbang Al-Quran misalnya, atau sejadah, atau mukena. Nah, kita membelanjakan harta kita kemudian diberikan kepada masjid. Itu merupakan salah satu dari contoh infak. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi infak itu sesuai dengan kemampuan kita. Dalam keadaan lapang, jika ingin berinfak silahkan, malah lebih bagus. Jika dalam keadaan sempit,
tapi masih mau berinfak, itu tidak apa-apa. Malah insya Allah apa yang kita infakkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbicara tentang infak, Ibu ada gambar di sini tentang infak. Ini adalah salah satu contoh dari infak. Nih, di sini ada siapa? Ada anak laki-laki memberikan uang ke dalam kotak infak. Nah, ini juga merupakan salah satu dari berinfak. Di bawahnya lagi, kalian biasa, nih yang laki-laki. Biasanya kalau sholat Jumat dijalankan kotak infak tidak? Ya, nah itu juga merupakan salah satu berinfak. Contoh yang lainnya, kalian bisa menolong teman yang membutuhkan. Misalnya kawannya lupa bawa uang, kalian bisa pinjamkan. Atau menyumbang barang layak pakai untuk sesama. Seperti yang kita tahu sekarang lagi ada bencana ya kan? Di Sumatera, sama di mana? Di Aceh. Itu rumahnya habis. Sampai ada rumahnya ibu lihat itu yang udah nggak ada lagi. Udah keseret sama air. Ya Medan juga udah keseret sama air, udah rata. Baju-baju tidak ada, makanan tidak ada. Kalian bisa berinfak dengan cara menyalurkan donasi kepada mereka. Iya, bagus banget itu. Kalian bisa berdonasi kepada mereka dengan cara, nanti kan ada itu orang-orang yang membuka open donasi. Atau kalau di rumah kalian ada baju yang tidak dipakai, bisa diinfakkan kepada mereka, dikirim. Pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, itu para sahabat sudah memberikan contoh kepada kita tentang berinfak. Jadi para sahabat itu banyak yang berinfak. Untuk apa? Untuk perang. Jadi zaman dulu itu kan ada perang kan. Contohnya perang apa coba? Perang Badar. Perang apa lagi? Iya, Honda, perang Tabuk, perang apa lagi? Iya, banyak sekali. Nah, para sahabat yang memiliki harta berlebih banyak menginfakkan hartanya untuk kepentingan perang. Contohnya, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau itu menyumbang 1000 unta, 70 kuda, dan banyak harta untuk perang Tabuk. Kalian bayangkan 1000 unta. 1000 unta itu banyak apa sedikit? Banyak. Harga unta itu mahal. Tapi beliau bisa menyumbangkan 1000 unta untuk kepentingan perang. Beliau juga menyumbang 70 kuda. Kuda itu mahal apa murah? Mahal. Tapi beliau menyumbangkan 70 kuda untuk apa? Kepentingan agama. Nah, kemudian ada lagi. Contohnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga menginfakkan seluruh hartanya. Kalian bayangkan. Sayyidina Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya, seluruhnya, berarti semua hartanya diinfakkan untuk perang Tabuk. Itu Masya Allahnya para sahabat. Di dalam Al-Quran, Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Jadi salah satu makna dari ayat tersebut adalah umat Islam dianjurkan untuk berinfak dari harta yang baik. Dari harta yang baik, berarti kalau harta yang baik berarti halal, bukan dari harta curian. Boleh enggak kita infak? Kita ngambil uang kawannya terus kita infakkan, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kemudian, infak dapat dikeluarkan kapan saja, tidak terikat waktu. Jadi kalian kapan saja mau berinfak itu boleh. Di masjid ada kotak infak, boleh saja kalian masukkan uang kalian sebagian. Berinfak menunjukkan keimanan dan rasa syukur kepada Allah. Kita sudah diberi sama Allah rezeki. Salah satu cara kita bersyukur adalah dengan menginfakkan sebagian harta kita dan juga bersedekah. Oke, di sini sekarang Ibu pengen tanya sama kalian. Kemarin kan kita telah belajar tentang sedekah. Di sini ada tidak yang tahu apa perbedaan dari infak dan sedekah? Saya. Apa perbedaan infak dan sedekah? Silakan Najwa. Infak merupakan bentuk ibadah yang menggunakan harta. Ya. Sedangkan sedekah tidak hanya dapat dilakukan dengan harta, tetapi bisa juga dengan tenaga, pikiran, sikap, dan lisan. Benar sekali apa yang dikatakan Najwa. Ayo, kasih tepuk tangan buat Najwa karena telah berani menjawab.
Nah, jadi sedekah itu perbedaan sedekah sama infak. Kalau sedekah bisa berupa apa saja tadi? Bisa berupa baju, pikiran, non materi ataupun materi. Tapi kalau infak berupa harta. Sampai sini paham? Paham tidak? Oke, kalau sudah paham, Ibu pengen kalian berdiskusi. Berdiskusi, kalian ceritakan pengalaman kalian tentang berinfak. Kemudian kalian kasih contoh infak di sekolah maupun di luar sekolah, di rumah misalnya kayak gitu ya. Ibu akan memberikan kalian lembar diskusi. Nah, kalian tulis yang Ibu perintahkan tadi, pengalaman kalian ketika berinfak, kemudian contoh berinfak ketika di sekolah ataupun di rumah, di mana saja. Misalnya kalian lagi jalan-jalan ke Singkawang, kalian berinfak, silahkan kalian tulis di sini. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya seperti biasa. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Karena kelompok 3 hanya 2 orang, nanti Melanie pindah di kelompok 2, Hira dan Airin pindah di kelompok 3. Oke, sekarang silahkan pergi ke tempat kelompoknya masing-masing yang telah Ibu bagi. Kelompok 3. Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Kelompok 1. Ibu mau nanya. Ya, mau nanya apa Najwa? Infaknya tentang apa? Loh, kok malah ada mainan? Tadi kan perjanjiannya nggak boleh ada mainan. Selain buku fikih, sekarang ada mainan. Berarti perjanjian kita Ibu ambil. Sini. Nanti Ibu kembalikan kalau pelajarannya sudah selesai. Tadi Najwa nanyanya apa? Infaknya tentang apa? Oke. Infaknya itu kamu ceritakan pengalaman kamu berinfak. Berinfak ketika di rumah, di masjid, atau misalnya kamu pergi di mana, misalnya kan. Nah, itu kamu ceritakan. Misalnya saya pergi ke pantai, kemudian saya menginfakkan sebagian harta saya untuk pembangunan masjid yang ada di pantai, misalnya seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silahkan. Jika ada yang kurang dipahami, nanti silahkan kamu lihat di buku fikihnya, ya. Apa ada yang sudah selesai? Ibu pengen kalian satu kelompok mendiskusikan hasil diskusinya. Ada yang selesai? Saya, Bu. Kelompok 2 sudah selesai, silahkan maju mendiskusikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang lainnya dengarkan dengan sesakma, jangan ada yang ngobrol dengan teman sebelahnya. Didengarkan. Silahkan Najwa dan teman-teman. Cerita pertama. Setiap pada hari Jumat ketika saya sekolah, ada petugas yang akan memberikan kotak infak untuk berinfak. Lalu saya pun memberi sebagian uang saku saya. Kedua, ketika saya sedang pergi liburan, lalu saya ke masjid dan saya melihat kotak infak. Lalu saya pun memasukkan sebagian uang saya. Oke, sudah? Sudah. Oke, yang lainnya tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk Najwa dan teman-temannya. Oke, kalian sudah selesai berdiskusi. Kalian juga sudah maju ke depan mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Kalian mantap, kalian hebat. Semoga kalian bisa mengamalkan ilmu kalian pada hari ini. Ibu pengen kalian kasih tepuk tangan buat keberanian kalian hari ini. Oke, sekarang kita simpulkan pelajaran hari ini. Kalau kita simpulkan pelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Infak adalah untuk kepentingan agama Islam maupun baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Contoh infak apa saja? Berinfak di hari Jumat. Apa lagi? Berinfak ya, terus berinfak kepada orang yang susah atau menyalurkan donasi kepada yang membutuhkan. Oke, sampai sini paham nggak tentang infak? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti benar-benar paham? Kalau sudah paham, berarti kemaskan bukunya, kemudian kita siap-siap untuk pulang.
Oke, sudah. Sebelum kita berdoa, Ibu sampaikan lagi. Orang yang berinfak dengan hartanya tidak akan berkurang sedikit pun. Yang ada malah bertambah. Orang yang berbuat kebaikan, maka akan Allah balas dengan banyak kebaikan. Jadi kalian jangan takut berinfak. Oke, silahkan kita baca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya ya.